Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dengan cara yang berbeda. Segala puji bagi Allah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran atau perkuliahan yang kita lakukan tetap memiliki makna yang mendalam sehingga menuai kebermanfaatan dan manfaat tentu saja, terutama pada mata kuliah penelitian pendidikan kualitatif ini, begitu ya. Nah, eh, pada kesempatan ini, ya sebelum dimulai ini adalah bentuk dari pemanfaatan teknologi ya, gitu ya. Pemanfaatan teknologi yang basis kehadiran teknologi adalah untuk mempermudah penyelesaian solusi atau penyelesaian atau sebuah solusi bagi persoalan-persoalan kehidupan gitu ya, yang persoalan kehidupan itu sendiri juga solusinya bisa ditemukan dari teknologi yang diciptakan oleh manusia yang lain gitu. Tentu saja ini adalah bagian dari takdir Tuhan juga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini jam 2.00 EM pagi dini hari. Ini saya sengaja untuk membuat apa ya? eh Video ini untuk ya tadi mencari solusi bagaimana waktu yang semakin singkat, padat ini bisa kita manfaatkan. Yang kedua, video ini nanti akan saya upload di YouTube insya Allah kalau hasilnya bagus ya, saya juga belum tahu nih. Tapi, itu juga menjadi solusi. Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf, alhamdulillah ya kalau ya dikumulon. Jadi, apa, video ini mudah-mudahan walaupun mungkin ada bagian-bagian yang kadang dianggap bermakna atau tidak, eee, semoga kalau nanti ada part-part tertentu dari apa yang akan saya uraikan atau jelaskan pada video ini adalah nanti Anda bisa memperdalam, mengulang, memperdalam, kemudian nanti kita pada kesempatan kita lakukan perkuliahan secara sinkronus, kita bisa apa namanya, istilahnya, eee, diskusi lebih dalam terkait dengan ini. Oke. Ya, mohon maaf ini saya menggunakan apa, bentuk seperti ini karena memang ini jam 2 pagi ya dan belum tidur juga ya, ya kebetulan belum tidur karena memang hari Senin itu banyak hal yang harus disiapkan salah satunya membuat ini. Oke, untuk yang pertama, pada kesempatan ini saya akan share tentang bagaimana Anda akan mengakhiri apa namanya, perkuliahan di kampus yaitu dengan mana ya? Ini. Oh, iya, kayaknya ini salah nih, salah, bentar ya. Bukan yang ini, bukan. Nah, nanti Anda, itu barusan saya memperlihatkan tentang pedoman karya tulis nih. Nah, oh, iya, bentar. Nah, ini adalah pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI 2019, yang ini masih jadi pedoman kita untuk 2020, 2021 karena memang saya lihat belum ada yang baru juga atau mungkin saya tertinggal tapi esensinya pasti sama. Nah, untuk membuat proposal, sebetulnya proposal, jadi kita bahasannya adalah pembuatan proposal. Jadi untuk, proposal itu sebetulnya memuat 3 bab ya, memuat 3 bab dari, laporan penelitian di akhir nanti. Kalau mungkin untuk Anda disebutnya skripsi, untuk S2 disebutnya tesis, untuk S3 disebutnya disertasi.
Nah, bentar, saya kecilkan volume dulu nih. Oke. Nah, karena memuat 3 bab, sebetulnya semakin bagus proposal Anda itu, proposal penelitian Anda untuk skripsi, itu akan memudahkan Anda segera menyelesaikan, skripsi Anda. Karena kalau skripsi itu misalnya 5 bab, maka Anda sudah selesai, utuh 3 bab. Nah, gitu kan. Nanti tinggal melakukan penelitiannya untuk memenuhi isi bab 4 hasil dan pembahasan dan bab 5 kesimpulan, gitu ya. Nah, di bagian ini ada, bagian dari konten dari skripsi Anda nanti. Ini Anda harus download nih, Anda memang pedoman penulisan karya tulis ilmiah itu di-download pada akhir-akhir, penyelesaian studi. Sebetulnya harusnya ini dari awal gitu ya, tapi ya tidak apa-apalah, itu kan agak normal gitu ya. Mahasiswa normal itu kan akan membaca yang begini-begini ya kalau diperlukan. Begitu sama seperti kita beli HP atau beli alat elektronik tertentu, kita langsung main, pasang, pakai, buku petunjuknya apa ya, diabaikan. Kalau ada kesulitan baru lari ke buku petunjuk. Nah itu sama ya, ngeri juga ya, ini deep talk nih. Jam 2:05 sekarang. Bahwa kita juga menjalani hidup, kadang lupa petunjuknya, baru kalau ada kesulitan balik ke buku petunjuknya. Nah itu ya, ini dalam juga nih ya. Oke, nah di sini karena tadi proposal itu memuat 3 bab sesungguhnya, yaitu bab 1 pendahuluan, kajian pustaka, metode, bentar saya perbesar, metode penelitian. Nah ya, jadi proposal itu 3 bab ini, 1, 2, 3 gitu. Sebagai sebuah ajuan tapi di dalamnya memuat 3 bab. Nah, secara struktural nanti kita bahas karena nanti ini juga terkait dengan Dewan Bimbingan Skripsi yang akan menentukan formatnya seperti apa. Tapi kurang lebih esensinya ada, di dalam 3 bab itu dan kita akan bahas ya. Oke, kita lihat di bagian pendahuluan, oke ya. Nanti di proposal skripsi itu yang pertama adalah judul, A judul gitu ya. Jadi A judul, bentar saya cek dulu, apa bisa ya, kita cek. Tampaknya kehilangan nih. Oh, ininya hilang ya. Bentar. Why, what happened? Oke, kayaknya kita tidak dulu ini deh, stop sharing dulu deh. Kita masuk ke ininya aja ya, nanti kalau untuk sistematika dan struktur, untuk template-nya akan saya kasihin deh. Tapi yang penting Anda catat, kemudian ini, apa namanya, istilahnya, Anda resapi kontennya apa saja nih, di dalam sebuah proposal itu. Oke. Kalau berdasarkan konten yang bentar, yang, ini, bentar, loh kok ke sini? Nah, ini, maka setelah A itu judul, maka B itu adalah latar belakang penelitian. Nah, jadi diketik di Word itu A judul, judulnya apa, nanti kita bahas, karena Anda semua semua sudah punya judul masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang penelitian, B, latar belakang penelitian. Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Nah, penulis harus dapat memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini. Jadi real time-nya seperti apa? Ya, judul-judul kemarin yang diajukan itu real time and konteksnya itu sudah dapat sebetulnya. Ada yang terkait pandemi COVID dan segala macam itu memang real happen gitu ya. Real situation. Pada bagian ini penulis harus mampu memosisikan topik yang akan diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan gap, untuk melakukan pendalaman terhadap topik yang akan diteliti. Nah, ini maksudnya apa ini?
Ini gap ini sebetulnya, gap itu kan kesenjangan atau itu bahasa, apa ya, bahasa, Indonesia bakunya mungkin itu rumpang. Nah, rumpang kan saya juga baru dengar nih, gap, kesenjangan, ada gap nih. Nah, senjang antara situasi ideal yang diharapkan, kemudian dibandingkan dengan realita yang terjadi sehingga ada rasa penasaran yang ingin diungkap, kemudian yang ingin dijawab melalui penelitian. Nah, itu, harus dikemukakan oleh peneliti. Nanti teknis, apa namanya, penulisannya seperti apa nanti kita lihat. Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga secara ringkas hasil penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya mengenai topik yang akan diteliti. Nah, jadi isi latar belakang juga isinya terkait dengan kajian teorinya sedikit misalnya. Ada contoh misalnya nanti Anda mau mengkaji tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Kemudian bagaimana implementasi pendidikan karakter? Nah, itu harus ada literatur. Character education, misalnya pendidikan karakter adalah menurut siapa, lalu ada persoalan apa di sana gitu misalkan ya. Eee, itu untuk memperlihatkan gap-nya, kemudian penelitian terdahulu tentang apa yang ingin Anda ungkap, misalnya tentang implementasi pendidikan karakter itu apa misalnya. Atau misalnya Anda ingin membuat model tertentu, pendekatan tertentu, strategi tertentu dalam pembelajaran. Kemudian Anda memilih pembelajaran kooperatif, misalnya pembelajaran kooperatif itu apa? Nah, secara definitif terkait dengan literatur tuh. Kemudian penelitian terdahulu pembelajaran kooperatif tipe tertentu itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan ini nih. Nah, bagaimana ketika Anda mengembangkan dalam konteks yang berbeda? Nah, jadi gap itu kemudian penelusuran teori, kemudian temuan peneliti sebelumnya menjadi sesuatu yang, memiliki kebaruan gitu ya di latar belakang penelitian ini. Sebagai sebuah alasan kenapa Anda melakukan penelitian itu. Nah, sifatnya personal masing-masing, oke. Yang penting di sini harus ada mulai kutipan-kutipan karena ini ada tuntutan kajian teoretik terkait, kemudian temuan dari peneliti sebelumnya. Tidak mungkin, tidak mencantumkan referensi yang membuat Anda merasa yakin dan meyakinkan pembaca tentang latar belakang kenapa Anda memilih judul yang Anda, sematkan di bagian A. Oke, yang berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini jadi harapannya mengidentifikasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, jadi spesifiknya apa gitu. Biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, kalau misalnya Anda PTK tuh yang paling sering itu bagaimana penerapan pembelajaran model tertentu untuk meningkatkan, target tertentu. Bagaimana pelaksanaan, pembelajaran tertentu, ketika, memenuhi langkah-langkah tertentu pada SD kelas. Nah, seperti itu, gitu ya. Kemudian jumlah pertanyaan penelitian dibuat disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas, namun tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi pertanyaan. Wah, ini agak rumit penjelasannya. Apa maksudnya bukan penjelasannya, ini nih, tulisannya begitu ya. Tidak heran ini tidak dibaca oleh mahasiswa karena memang rumit. Oke, maksudnya begini, di dalam pertanyaan penelitian ini harus sesuai dengan apa yang, jadi pondasi yang sudah diungkap di latar belakang. Misalnya latar belakang bicara tadi misalnya ya, ingin mengkaji tentang ingin mengkaji tentang, implementasi pendidikan karakter di sekolah, itu sangat kualitatif kan. Nah, tentu persoalan-persoalan yang ditanyakan sebagai rumusan masalah adalah sesungguhnya bagaimana pendidikan karakter itu diimplementasikan sesuai judul. Nah, itu rumusan umum, biasanya ada yang membagi rumusan umum, masalah penelitian, ada rumusan khusus dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitiannya misalnya implementasi pendidikan karakternya yang pertama dari kurikulumnya seperti apa sih di sekolah gitu. Yang kedua, eee
Yang kedua misalnya pembelajarannya seperti apa sih, RPP-nya, kemudian implementasi RPP-nya seperti apa, kemudian ekskulnya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagian dari rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian, gitu ya. Nah, dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, umumnya penulis mengidentifikasi topik dan variabel yang menjadi fokus. Ya, kalau implementasi pendidikan karakter tentu saja apa sih variabel atau unsur atau topik dari implementasi pendidikan karakter misalnya dari kurikulumnya, gurunya, pembelajarannya, perencanaannya, kemudian ekskulnya, karena bicara pendidikan karakter. Nah, bagaimana kalau misalnya judul lain misalnya terkait dengan, nilai-nilai budaya dalam sastra anak misalnya. Nah, itu kan frase yang pentingnya adalah nilai-nilai budaya, kata keterangannya adalah dalam sastra anak. Nah, jadi kira-kira apa tuh? Misalnya asal-usulnya, kemudian nilai apa, kenapa sebuah karya sastra itu dianggap memiliki nilai misalnya, dan dipraktekkan dalam konteks pembelajaran, apa misalnya ya, dalam situasi apa misalnya, KIKD-nya apa. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam kualitatif ini sangat fleksibel, pertanyaan penelitian sifatnya bisa sangat developmental ya, bisa di-develop, sifatnya fleksibel, dikembangkan nanti sejalan dengan minat, peneliti itu sendiri begitu ya. Atau misalnya ada temuan, ternyata pertanyaan penelitian misalnya, ada menemukan sesuatu yang, wah ini kayaknya perlu ditanyakan nih gitu ya. Nah nah kita lihat nih, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, pertanyaan penelitian biasanya mengindikasi pola yang akan dicari, yakni apakah sebatas mengetahui bagaimana variabel tersebar dalam sebuah populasi, ya kan? Bagaimana profil, kedisiplinan, itu pokoknya urusan kuantitatif. Mencari hubungan antara satu variabel dengan yang variabel lain, atau untuk mengetahui ada hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Kalau di dalam kualitatif itu lebih fleksibel, lebih pertanyaannya lebih ingin memperoleh narasi, deskripsi, kemudian pendalaman dari, apa yang diminati oleh peneliti yang bisa muncul dari sesuatu yang diteliti itu, gitu. Oke ya, nanti teknisnya nanti saya tunjukkan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tercermin dari rumusan masalah yang disampaikan. Jadi ini sebetulnya secara teknis, hasil dari rumusan masalah penelitian ini, kalau misalnya memuat rumusan masalah umum, masalah khusus dalam bentuk pertanyaan penelitian, itu tinggal di-copy, kemudian setelah di-copy, dipaste, asalnya pertanyaan penelitian yang sifatnya pertanyaan, tanda tanya, maka tujuan penelitian itu sifatnya, apa namanya, sifatnya pasif gitu ya, kalimatnya, sifat kalimat pasif. Target-targetnya sesuai dengan, rumusan masalah yang ingin, dicari jawabannya. Nah, karena mencari jawabannya, maka si jawaban itu adalah tujuan penelitian, kurang lebih simpel sekali begitu ya. Nah ini nih, tidak jarang tujuan inti penelitian justru terletak pada pertanyaan penelitian, itu sendiri ya. Nah, namun ada pertanyaan penelitian terakhir, misal, ini intinya copy paste di rumusan, pastekan di tujuan, gitu aja. Nah ya, dalam kata lain tujuan penelitian memang diarahkan untuk menguji hipotesis. Kalau pendekatannya kuantitatif, ya ini terkait dengan hipotesis. Misalnya ya, apakah ada hubungan sesuatu dengan sesuatu, apakah ada pengaruh antara variabel A dan B terhadap, variabel C atau X, Y, atau variabel perantar dan lain-lain Anda pelajari di kuantitatif. Tapi kalau di dalam kualitatif, tadi di kuantitatif, kalau dalam kualitatif, ya pertanyaan terbuka, di dalam tujuannya pun dibuat, pasif. Misalnya tadi rumusan masalah penelitian umumnya adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter di satu sekolah. Maka tujuan umum penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi, pendidikan karakter di sekolah, gitu ya, titik.
untuk mengetahui titik, nah, atau untuk mendalami titik, atau untuk mengungkap titik. Tapi kalau di rumusan pertanyaan penelitian, bagaimana implementasi pendidikan karakter? Nah, gitu bedanya kan. Jadi dari tanda tanya ke kalimat pasif gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah setelah tujuan itu manfaat penelitian. Nah, sebetulnya untuk manfaat penelitian ini kalau kita simpelnya ya tidak serumit ini gitu ya. Yaitu ini nanti Anda baca lagi buku pedoman ini, tapi untuk teknisnya itu nanti hanya terdiri dari dua. Yang pertama dari sisi teori, teoretik, manfaat teoretik itu apa? Misalnya kalimatnya sebagai penambah hasanah keilmuan dalam bidang ke-SD-an terkait dengan implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Itu kan bahasa-bahasa yang umum lah gitu ya. Bahwa hasil riset yang akan Anda buat itu akan bermanfaat secara teoretik untuk dibahas kembali di dalam bahasan-bahasan terkait dengan, kalau contohnya ya, contohnya misalnya dengan bagaimana pendidikan karakter itu diimplementasikan di SD. Yang kedua, itu secara praktis. Nah, dari segi praksis, ini sebetulnya sisi praksis ini adalah yang diinginkan kalimatnya dari penelitian yang Anda bikin ini, praktisnya akan bagaimana nih pada pihak-pihak tertentu yang memperoleh manfaatnya itu misalnya untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah, untuk peneliti selanjutnya, ya ada di bagian manfaat penelitian atau signifikansi penelitian. Oke, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini struktur organisasi ini sebetulnya nanti di apa namanya di bagian ini di bagian skripsinya ya. Tapi kalau untuk di proposal cukup sampai manfaat. Nah, setelah manfaat kan ceritanya A itu adalah judul, B itu latar belakang penelitian, C itu adalah rumusan, D itu tujuan penelitian, E itu manfaat penelitian, maka F itu adalah kajian pustaka. Nah, sebetulnya kalau biasa yang saya lakukan untuk pembimbingan, yang diutamakan sebetulnya kajian pustaka. Semakin Anda menguasai konten teoretiknya melalui penelusuran kajian pustaka yang sangat mendalam dan komprehensif, membuat latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat itu menjadi lebih terbuka wawasannya, lebih terbayang gitu. Nah, tapi ini bicara struktur ya. Tadi awalnya itu dulu A sampai E, kemudian sampai sampai E ya betul. Kemudian ini F-nya adalah kajian pustaka. Nah, di sini kajian pustaka itu apa sih? Kalau dosen itu suka disebut state of the art-nya gitu. Apa kerangka pikir, pondasi pikirnya seperti apa gitu ya. Nah, pada prinsipnya kajian pustaka ini berisi tiga hal, walaupun nanti di dalam struktur misalnya Anda kan tadi F kajian pustaka, maka setelah huruf F itu tentu ke bawahnya adalah satu, definisi pendidikan karakter, dua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter, tiga, kurikulum pendidikan karakter, empat, dan seterusnya. Itu satu, dua, tiga, empat. Nah, kajian pustaka F ini itu harus memuat tiga unsur. Bukan berarti di dalamnya nanti ada satu, dua, tiga, bukan. Bisa banyak, hanya unsurnya, esensinya ada tiga ini. Gitu ya. Yang pertama adalah konsep, teori, dalil, hukum, model, rumus-rumus utama turunan dari dalam bidang yang dikaji. Nah, bidang kita adalah pendidikan dasar atau ke-SD-an, tentu saja sesuai dengan judul tadi, misalnya contoh implementasi pendidikan karakter atau budaya, atau misalnya penggalian tentang bagaimana siswa belajar daring misalnya ya, dan seterusnya. Tentu saja teori-teori yang terlibat adalah teori-teori yang menjelaskan kata-kata yang ada di judul atau di rumusan masalah yang sudah Anda tentukan di awal. Konsepnya tadi misalnya, satu, pendidikan karakter, hakikat pendidikan karakter. Dua, implementasi pendidikan karakter. Tiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter. Empat, kurikulum pendidikan karakter, dan seterusnya. Itu satu, dua, tiga, empat. Empat itu
adalah komponen konsep, teori, model, rumusan yang dikaji. Itu baru satu unsur, walaupun nanti si sistematikanya banyak ke bawah. Itu 4 ya. Nah, kita lanjutkan. Kelimanya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Nah, Anda tentu saja kan tadi di latar belakang saja sudah ada tuntutan harus didukung dengan data penelitian terdahulu yang relevan supaya orang tahu bisa membaca kenapa ini harus diteliti lagi gitu. Ada kesenjangan dengan penelitian terdahulu. Nah, diungkapkan di sini. Kira-kira Anda menemukan apa tentang implementasi pendidikan karakter yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, kemudian di sana apa, terungkap bahwa inilah yang ditemukan, inilah kelebihannya, inilah kelemahannya, inilah keterbatasan penelitiannya. Tulis di sini, ini bermanfaat untuk agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Kenapa terjadi pengulangan? Supaya menghindari pengulangan penelitian, karena sifat penelitian itu kan harapannya maju kan, maju yang asalnya negatif jadi netral, dari netral nol menjadi positif dan terus. Jadi inovasi itu tidak ada hentinya naik ke atas sifatnya karena tahu penelitian yang sebelumnya apa, tidak diulangi lagi, ambil kelebihannya, hindari kekurangannya, naik lagi ke atas gitu ya. Idealnya begitu, maka unsur yang kedua adalah penelitian terdahulu. Nah, kalau saya selalu minta di atas 5 lah, sebetulnya di atas 10 Anda harus cek ada nggak penelitian terdahulu tentang misalnya contoh implementasi pendidikan karakter. Nah, sekarang kan mau dicek pendidikan karakter di masa pandemi misalnya ya, itu akan seperti apa. Nah, tadi penelitian terdahulu itu unsur kedua, tapi kalau dari sisi sistematikanya tadi kan ini yang ke-5. Ya kan? Dilanjut, posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Nah, kan sudah tahu konsep-konsepnya, tahu model-modelnya, teorinya, dalil dan segala macam dari 1 sampai 4 tadi. Lalu yang kelima adalah penelitian terdahulu. Anda ungkapkan minimal 5 penelitian terdahulu yang relevan, apa yang diperoleh dari penelitian itu, maka Anda buat kerangka pikirnya. Ini biasanya ada yang mengatakan ini sebagai kerangka pikir. Nah, pada bagian ini bisa membandingkan teori A, B, dibandingkan A dengan B, dengan C dan segala macam, atau mengkontraskan, oh ini perbandingannya seperti ini, dikontraskan, semakin dibuat jelas, oh ini tuh begini, ini begini, gitu. Lalu memosisikan kedudukan di dalam penelitian yang sedang Anda teliti sendiri nih. Jadi gini, oke konsepnya begini, ini penelitian terdahulunya, ya udah penelitian saya mah begini. Nah, itu kerangka pikir penelitian diri Anda sendiri, gitu. Jadi Anda punya kekhasan, penelitian ini satu, ya tadi tidak diulang berdasarkan penelitian terdahulu dan konsep-konsep yang kuat dari unsur 1, 2 itu melahirkan yang ketiga, posisi teoretik peneliti. Nah, ini harusnya memang dibiasakan dari awal dalam menulis makalah, kan ada makalah posisi dan segala macam. Ya seandainya barangkali saya tidak berburuk sangka sebetulnya, barangkali kalau lebih awal Anda mempelajari ini akan memudahkan Anda membuat tugas-tugas makalah dan seterusnya. Ya itu bagian dari kelemahan kalaupun ada yang itu ya wajar juga sih. Nah, jadi, eee saya kira sampai ini dulu, sampai kajian pustaka. Nah, bagaimana teknisnya nanti untuk perkembangan perkuliahan selanjutnya? Perkuliahan selanjutnya akan saya tanya, kita dialogkan, bagian bukan latar belakang justru yang ingin saya perdalam, bukan yang bagian latar belakang, rumusan, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, dan segala macam. Saya ingin memperdalam, apakah Anda sudah banyak baca belum nih? Ini terlihat dari sini. Jadi kalau Anda firm, yakin dengan judul Anda sekarang bisa dijadikan untuk mengakhiri perkuliahan di kampus UPI tercinta ini, maka mulai sekarang tuh diketik tuh kajian pustaka yang relevan terkait dengan judul gitu ya. Memuat unsur-unsur konsepnya apa, penelitian terdahulu yang relevan apa, Anda baca tuh, Anda perdalam. Kemudian Anda bisa menentukan posisi teoretik atau kerangka pikir tadi, setelah tahu konsep-konsep, tahu penelitian terdahulu, maka penelitian Anda mah begini. Nah, gitu. Itu kalimatnya boleh dinarasikan, apalagi kita kualitatif sangat mengandalkan, narasi dan deskripsi yang detail dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan satu fenomena yang Anda teliti. Oke gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan, saya berharap nanti sudah ada, hasil kajian pustaka
yang nanti juga akan mempermudah Anda membuat latar belakang, mempermudah rumusan masalah, mempermudah tujuan penelitian, mempermudah manfaat penelitian. Jadi yakin gitu. Karena Anda sudah tahu konsep-konsepnya, Anda sudah tahu penelitian terdahulu yang terkait, Anda juga sudah tahu, Anda sudah punya posisi Anda sendiri mau menelitinya seperti apa setelah tahu konsep, tahu penelitian terdahulu yang relevan gitu ya. Nah, untuk metodenya, nah ini di bagian metode, nanti kita akan bahas lagi kalau sudah kuat, metodenya akan menyesuaikan. Misalnya kemarin ada muncul DDR, DLP, ada muncul apa ya PTK, ada muncul yang lain-lain itu sifatnya masing-masing segmented ya. Nanti kita akan jabarkan. Oh kalau PTK begini strukturnya metodenya. Kalau DLP strukturnya begini. Kalau ini struktur dalam pengertian di dalamnya ada subjeknya, lokasi penelitian, analisis datanya seperti apa, prosedur penelitian seperti apa, langkah-langkahnya kita akan bahas lebih dalam minggu depan, insya Allah ya. Yang pasti salah satu yang akan kita tagih adalah, yang kita diskusikan adalah bagaimana Anda sudah belum paham dengan unsur yang Anda teliti ini gitu ya. Kajian pustakanya sudah dalam belum, sudah banyak baca belum. Nah tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, yaitu menghindari plagiasi gitu ya. Oke, saya kira ini sebagai tes. Jadi mudah-mudahan rekamannya berhasil dan bermanfaat. Anda boleh mengulang, kemudian bisa bertanya nanti di pertemuan berikutnya. Saya kira untuk absen Anda boleh komen, tulis nama atau apa ya. Saya kira nanti mungkin PJ kelas bisa menentukan teknik absensinya, kehadirannya seperti apa. Tapi yang paling mudah memang komen nama dan NIM atau like, karena like juga akan bisa didata, atau nanti PJ kelas buat Google Form lah untuk pertemuan menonton tayangan ini gitu. Saya kira itu. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana membuat proposal penelitian. Diawali dengan judul, yang kedua latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian pustaka yang memuat 3 hal, konsep-konsep penelitian terdahulu, dan kerangka pikir atau posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang diteliti. Posisi teoretik peneliti. Jadi konsep-konsep begini udah dibandingkan, udah dikontraskan, udah diposisikan. Penelitian terdahulu begini, maka posisi teoretik Anda seperti apa. Itu originalitasnya akan sangat terasa di bab 2 ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini penggantinya ya ini, mudah-mudahan Anda kalau tidak paham bisa diulang, kalau tidak paham juga nanti Anda lakukan pendalaman lebih jauh. Kemudian kalau tidak juga nyampe gitu ya pemahaman Anda, maka kita nanti diskusi di pertemuan sinkronus. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini tetap bermakna, dan sekali lagi ini adalah gambaran bahwa teknologi bisa jadi solusi bagi keterbatasan, dan tentu saja Anda juga bisa memperdalam ilmu penelitian pendidikan secara kualitatif ini pada sumber-sumber yang lebih relevan, yang lebih memperkuat Anda dalam proses pembelajaran. Saya kira itu. Terima kasih. Lucu juga nih. Ini nggak tahu nih nanti hasilnya kalau saya menghadap ke sana ke layar akan seperti apa. Yang pasti kameranya ada di sebelah sini gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Nah, saya akhiri ya.